Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjut lagi di materi tipografi sesi 2 untuk mata kuliah periklanan. Kali ini kita akan lihat beberapa rekomendasi font ciamik yang populer yang patut untuk dicoba ya, terutama untuk membuat desain-desain poster iklan. Nah, ini ada 4, ada Sontoloyo, Billy Ohio, Lobster, Back to Black. Nah, font-font ini sebenarnya kadang tidak ada di Word ya, tapi tersedia banyak di internet dan biasanya bisa di-download ya, lalu disuntik masuk di aplikasinya ya, di Corel atau di Adobe Illustrator atau aplikasi lainnya. Berikutnya ini huruf-huruf yang agak kurus, Santana Script, Harmony, Python, Gutenberg ya. Jadi ini huruf-huruf script semua dengan dengan gaya yang khas dan estetik ya. Ini juga Aller, Neon, Liquid, Big Model Titing, Asonic, Planner, Gotham, Google Sans, bisa juga Google Sans digunakan ya. Ini biasanya ada di Word ya, Google Sans ini. Berikutnya referensi font mantap untuk cover, title, header, dan headline. Nah ini ya, untuk headline perlu diperhatikan. Aldo Sans, Blocklin Family, kemudian Koldiak, Kalama, Storytelling, Config Condensed. Ini bagus-bagus semua jenis fontnya ya, untuk digunakan dalam membuat desain. Bukan hanya desain poster, tapi segala jenis desainnya. Latin Brush, Akum, Atka, Manufaktur, Forest Line, Nedo, Minerva, Etna, Forever Freedom, Preset 2000. Nah ini jadi harus banyak referensi tentang font ya, jika ingin menghasilkan desain-desain yang lebih unik dan lain dari yang lain. Jadi kalau hanya mengandalkan huruf-huruf yang sudah ada di Word, nah ini yang biasanya desainnya juga ya biasa-biasa aja ya. Nah ini tutorial memasukkan gambar ke dalam teks. Nah ini software ini ya, kita langkai saja ini. Nah ini untuk bikin font mudah, jadi bisa bikin sendiri font ya di di online. Nah ini yang penting kesalahan tipografi yang perlu dilihat dan dipelajari. Ini yang pertama, ini yang benar ya, pastikan proporsional. Ini yang kedua tidak proporsional. Ini ada dua penyebabnya, entahkah dia pada saat mengubah jenis hurufnya itu ditarik dari samping lalu didorong sehingga tidak proporsional, atau ditarik dari samping ya sehingga melebar. Nah ini biasanya kalau mengubah ukuran huruf sebaiknya bisa langsung masuk di ukuran fontnya diubah ya, atau kalau mau menarik-narik ya tarik dari sudut ya, dari sudut 4 sudut bisa digunakan untuk menarik, mengubah ukuran besaran, mau diperkecil atau diperbesar hurufnya harus ditarik dari sudut, bukan dari samping, kiri, kanan, atas, bawah ya. Nah, karena itu bisa menimbulkan huruf yang tidak proporsional. Kemudian selanjutnya, nah ini tulisan script normalnya dengan lowercase. Jadi kalau script atau miring itu baiknya jangan kapital, tapi huruf kecil semua ya. Nah, ini kita lihat yang di bawah hasilnya kalau dibuat kapital dengan jenis huruf yang sama ya, hasilnya seperti itu. Kemudian berikutnya
Ini untuk lanjutan dari font tadi ya. Nah, ini maaf ya, tadi ada kesalahan. Ini selanjutnya adalah perbandingan font pada tipografi sesi 1 juga sudah ada ini ya. Nah, ini skala ukuran rasio yang tepat adalah 25 pt itu kalau headline-nya 25 pt maka subheadline bisa 20 pt ya. Kemudian kalau 20 pt headline-nya maka subheadline-nya bisa 16 pt. Jadi kurang 4 pt ya. Nah, itu bisa proporsional. Nah, ini yang kurang proporsional dari 25 pt langsung loncat ke 14 pt. Nah, ini jaraknya terlalu jauh ya. Kemudian dari 14 ke 9. Jadi pengukuran font perbandingannya itu kalau mau bagus ya tidak boleh asal-asalan juga ya. Saya kira selama ini mungkin kita kebanyakan masih menggunakan perasaan ya dari segi ukuran. Padahal kalau mau bagus ya ada aturan-aturannya yang harus diikuti ya. Jadi ini perbandingannya. Kemudian ini. Nah, ini kalau tulisannya tidak terlalu banyak, mungkin hanya beberapa kata, maka bisa saja posisinya semua dibuat center ya, seperti ini. Namun kalau sudah banyak seperti di bawah, maka ini tidak tepat lagi dibuat center, karena melelahkan dalam membaca ya. Nah, yang tepat itu kalau body copy misalnya, dia dibuat rata kiri kanan, atau sekali dibuat rata kiri saja ya, itu bisa lebih bagus. Nah, ini kerapian menurut optikal mata ya, kerapiannya. Nah, ini rata kiri, kemudian ini the center ya, jadi rata tengah. Nah, ini lebih rapi kelihatan yang di atas. Karena ini kalau headline itu kan tidak terlalu banyak katanya, sehingga dia lebih tepat dibuat rata kanan atau rata kiri, bukan rata tengah ya. Apalagi ada titik komanya ya di atas. Kalau tidak ada titik koma dibuat rata center mungkin masih tidak masalah ya. Kemudian berikutnya gunakan hanya 2 atau 3 jenis font saja. Nah, ini mengulang lagi yang sebelumnya. Jadi kalau headline-nya menggunakan jenis sans serif seperti ini, maka boleh saja sub headline-nya atau body copy-nya menggunakan huruf serif atau berkait. Yang jelas jangan seperti di bawah ya. Ada yang lurus, ada yang miring, mana jenis hurufnya juga terlalu banyak. Nah, ini yang tentu malah menimbulkan desain yang kurang estetik ya, yang kurang menarik. Nah, ini macam-macam style huruf dalam seni lettering. Nah, ini khusus dalam seni lettering. Ini yang pertama script style. Style ini mempunyai bentuk huruf yang menyambung dan agak miring ke kanan. Sepertinya hampir semua letter memiliki atau pernah mencoba style ini. Jadi style menulis kaligrafi ya, seperti menulis kaligrafi. Kemudian ada jenis serif dan sans serif. Nah, ini kita lihat serif kaitnya sans serif. Ini tidak apa-apa diulang-ulang ya, karena bahkan nanti akan didapat lebih mendalam lagi melalui mata kuliah tipografi 1 dan tipografi 2. Ini huruf monoline, Victorian, kemudian 3D lettering, word intercept. Nah, berikutnya adalah ini kita lihat jenis-jenis font yang bagus untuk untuk desain juga, yang gayanya ini agak kurus dan tinggi. Ada Amorisik, Calibre, Argon, Gatsby, Conquest, Silvernia, Tinsel, Sprout, Hammerhead, Selecta, Arachne, Ban, banyak lagi ya. Font-font ini tentunya bisa didapat di website ya, seperti